Dewa Obat yang Mengesankan Bab 04L. Bab 4. Lidong tidak tahu ini. Saat ini dia sudah mengunjungi rumah Lin Yuru. Rumah ini berumur beberapa tahun, dan dekorasi di dalamnya tidak mewah, hanya dapat dianggap sebagai dekorasi umum yang bagus. Tapi perabotan di dalamnya sudah tersedia, dan Anda bisa masuk dengan tas. Tentu saja, Lidong tidak peduli tentang ini. Dia datang ke sini untuk menyewa rumah. Tentu saja, dia memiliki rencana yang berbeda. Lidong menyewa kamar dengan kamar mandi terpisah. Di lantai pertama, keluarga Lin Yuru tinggal di lantai 2. Lidong juga tidak peduli tentang ini. Selama dia bisa tinggal di sisi Lin Yuru, dia akan puas. Xiaodong, Bibi baru saja mengatakan bahwa kamu ingin mengurangi soamu. Jadi kamu bisa memberiku 100 yuan sebulan, bagaimana? Liu Jing menatap Lidong sambil tersenyum, dan kegembiraan di matanya tidak bisa disembunyikan. Meskipun kota Donghai bukan kota tingkat pertama, harga sewa di sini jelas tidak terlalu rendah. Harga 100 yuan terlalu rendah untuk dibayangkan. Lin Yuru di sebelahnya membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap Liu Jing dengan ekspresi luar biasa. Seseorang datang untuk menyewa rumah sebelumnya, dan sewanya mencapai 1.000 sebulan, tetapi Liu Jing bahkan tidak menyewanya. Sekarang setelah dia menyewa 100 yuan, dia menjadi lebih yakin akan tujuan buruk ibunya. Jadi dia menatap Lidong dengan buruk ekstasi macam apa yang diberikan orang ini kepada ibunya. Terima kasih Bibi. Lidong secara alami penuh dengan kegembiraan. Dia mengabaikan tatapan Lin Yuru, dan tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan, sedikit malu. Nah, Bibi, saya punya permintaan kecil. Kamu bilang, kata Liu Jing. Bibi, memang benar aku merasa sangat baik saat pertama kali melihatmu. Bisakah aku makan makananmu di rumah di masa depan? Lidong berkata dengan cepat, tentu saja, aku akan membayar makanannya. Ketika Liu Jing mendengar permintaan seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Segera, dia tersenyum dan mengangguk, tentu saja, kamu bisa. Di masa depan, kamu bisa memperlakukan ini sebagai rumahmu. Mama, Lin Yuru tidak berharap Liu Jing setuju, dan mau tidak mau merasa cemas. Meskipun dia tidak jijik dengan Lidong, dia sedikit bersyukur. Bagaimanapun juga, Lidong membantu mereka sebelumnya. Tapi tidak peduli apa, mereka dan Lidong baru pertama kali bertemu. Lin Yuru merasa sedikit tidak nyaman memikirkan makan malam di meja yang sama dengan pria seusia di masa depan. Terima kasih, Bibi. Ada sejumlah uang di kartu ini, jadi itu akan menjadi biaya hidup saya selama ini. Lidong sangat senang, mengeluarkan kartu bank hitam dari sakunya dan menyerahkannya. Kodenya adalah 60. Liu Jing ragu-ragu, tetapi mengambilnya. Karena dia telah berjanji bahwa Lidong bisa makan makanannya di rumah. Dan karena Lidong mengatakan bahwa ada sedikit uang di dalamnya, seharusnya tidak banyak kan? Dengan cara ini, dia tidak akan memiliki beban mental, tetapi dia tidak tahu bahwa angka-angka di kartu ini telah mencapai titik di mana dia tercengang. Oke, kalau begitu kamu bisa tinggal di sini dengan tenang mulai sekarang, seperti rumahmu sendiri. Liu Jing tersenyum dari telinga ke telinga. Dia menatap Lin Yuru, lalu menatap Lidong. Yah, Xiaodong, biarkan Yuru membawamu untuk membeli kebutuhan sehari-hari, aku akan membeli sayuran dan memasak. Untuk kamu makan, Bibi yang baik, kata Lidong sambil tersenyum. Sebelum Lin Yuru sempat menolak, Liu Jing berbalik dan lari. Hanya Lidong dan Lin Yuru yang tersisa di ruangan itu. Melirik satu sama lain, Lidong terbatuk kering. Nah, di mana ada tempat yang menjual kebutuhan sehari-hari di sekitar sini? Lin Yuru mendengus tak berdaya, ikut aku. Keduanya baru saja keluar dari pintu, siap untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Kegentingan. Pada saat ini, suara ban mobil bergesekan dengan tanah terdengar. Namun, beberapa mobil berderap masuk dan berhenti di depan rumah Lin Yuru. Pintu mobil terbuka, dan selusin orang keluar dari sana. Pemimpinnya adalah Suping dan pemuda berkepala putih bernama Lao Liu, dan yang lainnya membuat mereka takut. Scarface turun dari mobil dan segera menunjuk Lidong, matanya penuh kebencian. Sao Sao, itu dia, anak inilah yang memukul kami dan merusak perbuatan baikmu. Suping menatap Lin Yuru dengan sembrono sejenak, dan ketika dia mendengar ini, matanya tertuju pada Lidong.
Itu kamu, orang yang memukuliku. Apakah kamu tidak menempatkan keluarga Su saya di mata? Su Ping tampak merendahkan, menatap Li Dong seolah melihat seekor semut, katakan, siapa yang memberimu keberanian? Apakah kamu Su Ping? Li Dong bertanya ringan. Matanya dingin dan dia menatap Su Ping seolah dia sedang melihat orang mati. Pria inilah yang mendambakan kecantikan Lin Yuru dan datang mengganggunya lagi dan lagi. Kali ini, jika dia tidak terburu-buru kembali ke masa lalu, saya khawatir Lin Yuru telah diserang olehnya. Ya, tuan muda ini adalah Su Ping, dan Su Jiangwo adalah ayahku. Karena kamu tahu identitasku, jika kamu berkenalan, cepat keluar, jika tidak potong tangan dan kakimu dan tarik ke Senhe. Apakah kamu percaya? Su Ping berkata dengan bangga. Dia berpikir bahwa dia telah melaporkan identitas keluarga Su, dan pihak lain seharusnya memberi hormat, atau pensiun ketika dia melihat kesulitan. Namun, suara mendesing, Li Dong tidak berbicara, dan langsung bergerak. Itu menghilang di tempat seperti hantu. Setelah yang lain bereaksi, Li Dong sudah berdiri di depan wajah Su Ping, meraih tenggorokan Su Ping dengan satu tangan, dan mengangkatnya. Wajah Su Ping tiba-tiba memerah, dan kakinya menendang mati-matian, seperti ayam jago dengan tenggorokannya tercekik. Kamu berani. Pemuda berkepala putih bernama Lao Liu sangat marah. Dia meraung dan meninju kepala Li Dong. Harimau sangat cepat, namun, Li Dong tidak melihat ke belakang, dan tiba-tiba ditendang keluar. Bang! Anak keenam terbang terbalik, ambruk di dadanya, jatuh ke tanah dan menyemprotkan darah, tidak bisa memanjat. Dia tampak terkejut dan menatap Li Dong tak percaya. Yang lain bahkan membuka mulut mereka, seolah-olah mereka bisa memasukkan telur. Menendang. Hanya dengan satu tendangan, anak keenam ditendang. Apakah ini masih manusia? Anda tahu, anak keenam adalah keluarga yang berlatih. Dia bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan Su Ping di hari kerja. Tidak ada yang pernah melakukan 10 trik di tangannya. Sekarang, dia ditendang dan dimuntahkan ke tanah. Wajah Scar pucat, dan pada saat ini dia akhirnya tahu bahwa Li Dong telah berbelas kasih kepada anak buah mereka sebelumnya. Pada tingkat kekuatan ini, siapa lagi yang bisa menjadi lawan di seluruh kota Donghai? Mungkin, hanya Master ke-6 yang bisa menandinginya, bukan? Dengan tendangan, Li Dong menatap Su Ping dan berkata dengan ringan, siapa yang memberimu keberanian untuk mengganggunya? Apakah kamu tidak sabar? Kau tahu, siapa aku? Su Ping mengucapkan beberapa patah kata dengan susah payah. Dia sama terkejutnya dan tidak bisa dipercaya. Karena dia tidak bisa mempercayainya, pihak lain melakukan ini padanya terlepas dari identitasnya. Dia juga membenarkan satu hal. Pihak lain adalah orang gila dan orang yang kejam. Orang sungguhan tidak banyak bicara dengan kejam. Bab selanjutnya.